Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru berdoa dan berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Tak lupa, mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran, agar pelajaran yang kita pelajari hari ini nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi bekal di kehidupan kalian kelak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, tak lupa tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, menggunakan sabun, dan juga menjaga jarak agar kita semua terhindar dari pandemi corona ini. Dan Pak Guru juga berharap semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa di sekolah. Langsung saja mari kita mulai pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kalian harus baca terlebih dahulu petunjuknya ya. Oke, petunjuknya yang pertama, kalian harus menyimak video penjelasan yang akan Pak Guru sampaikan terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bisa mencari referensi tambahan melalui buku atau juga bisa googling menggunakan HP. Yang ketiga, setelah kalian belajar, silakan nanti kerjakan tugas mandiri yang Pak Guru share di WA Group. Kompetensi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu bahasa Indonesia, mencermati gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Ada IPS, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. IPA, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Referensi yang bisa kalian gunakan atau yang bisa kalian cari, pelajari, yang pertama, buku paket tema 1 dari halaman 1 sampai 16. Kalian bisa juga membuka YouTube channelnya Pak Yogi, di situ sudah Pak Guru upload, atau mungkin channel YouTube yang lain, tinggal diklik, dicari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nanti akan muncul banyak, di situ kalian bisa pilih salah satu untuk kalian pelajari. Yang ketiga, bisa juga mencari menggunakan rangkuman materi yang sudah Pak Guru cari di sini, yaitu yang tertera di bawah ini. Nanti kalian bisa ketik di HP lalu diklik. Nah, itu nanti sudah terdapat rangkuman materi mengenai pembelajaran tema 1, subtema 1, pertemuan pertama. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama yaitu tentang gagasan pokok. Apa toh itu gagasan pokok? Gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas di dalam bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok sering juga disebut dengan gagasan utama, ide pokok, ide utama, atau pokok pikiran. Semuanya istilahnya sama. Ciri-cirinya, yang pertama, kalimatnya bersifat lebih umum dibandingkan dengan kalimat lainnya. Maksudnya lebih umum, yaitu kalimat tersebut dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang ada di sekitarnya itu. Jadi dia yang dijelaskan, sedangkan kalimat lainnya menjelaskan dari kalimat pokok tersebut. Yang kedua, letaknya secara umum itu di awal, di akhir, atau bisa juga dua-duanya, di awal dan di akhir. Namun, untuk kelas SD, biasanya itu letaknya di awal atau di akhir. Kalau yang gabungan antara awal dan akhir itu jarang digunakan. Yang ketiga, kalimat lengkap yang mampu berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dalam paragraf tersebut dihilangkan, dia akan mudah dipahami. Artinya, gagasan pokok itu jika disendirikan, itu sudah memuat kalimat yang bisa dimengerti.
Misalkan dalam satu paragraf terdapat 3 kalimat. Nah, dalam yang dua kalimat yang lain dihilangkan, tinggal 1 kalimat, itu sudah memuat isi dari paragraf tersebut. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Yang selanjutnya ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini merupakan uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok tadi. Disebut juga gagasan penjelas. Sama, gagasan pendukung sama gagasan penjelas itu sama. Ciri-cirinya, yang pertama dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Jadi dalam satu paragraf itu ada beberapa kalimat penjelas. Kalimat pokoknya tadi hanya satu ya, yang lainnya adalah kalimat penjelas. Yang kedua bersifat lebih khusus, artinya kalimat-kalimat pendukung ini itu menjelaskan dari kalimat pokok yang pertama tadi. Yang ketiga biasanya berupa sajian contoh, data, atau penjelasan lainnya. Yang terakhir, jika kalimat lain itu dihilangkan, maka isi paragrafnya tidak sulit, bukan tidak bisa, tapi sulit untuk dipahami. Nah, contoh paragraf seperti ini. Sebelumnya kalian harus tahu ya, paragraf itu ciri-cirinya itu adalah ada kata diawali dengan kata yang menjorok ke dalam. Seperti di sini, lihat tanda anak panah. Nah, ini menjorok ke dalam ketimbang kalimat-kalimat yang lain. Nah, yang ini juga menjorok ke dalam. Artinya dalam contoh ini terdapat 2 paragraf. Contoh ini terdiri dari 2 paragraf, artinya terdapat 2 kata yang menjorok ke dalam. 1, 2. Itu disebut paragraf. Jadi cirinya kalau paragraf baru itu menjorok ke dalam. Itu artinya dia sudah paragraf baru. Nah, untuk kalimat sendiri itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, bisa titik, tanda tanya, atau tanda seru. Contoh di sini. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku titik. Nah, ini berarti 1 kalimat. Kata rombongan itu sudah memulai kalimat yang selanjutnya. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan titik. Nah, di situ berarti ada kalimat lagi. Kalimat kedua. Dan seterusnya kalimat ketiga sampai terakhir, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, itu contohnya. Atau yang paling singkat di paragraf kedua ini. Nah, di sini terdapat 4 kalimat. Kalimat pertama, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda, titik. Kalimat kedua, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya, titik. Kalimat kedua. Kalimat ketiga, alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam, titik. Kalimat keempat atau yang terakhir, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, dari paragraf kedua ini terdapat 4 kalimat. Nah, dari 4 kalimat tersebut berarti ada 1 gagasan pokok, 3 sisanya yaitu gagasan pendukung. Untuk mencari gagasan pokoknya yang mana, ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya. Caranya bagaimana? Langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu membaca paragraf dengan cermat dari awal paragraf sampai akhir paragraf. Dicermati, baca pelan-pelan dengan intensif. Tidak boleh membaca sekilas, harus dibaca dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir, lalu tentukan dulu gagasan pokoknya. Jadi yang dicari pertama itu adalah gagasan pokoknya terlebih dahulu. Nah, kalian harus bisa menerapkan pemikiran, mencari sesuai ciri-ciri yang tadi sebutkan di awal. Kalian harus bisa membaca apakah kalimat pertama itu gagasan pokok. Kalau ternyata bukan, lanjut ke kalimat kedua dan seterusnya sampai berakhir kalimat yang terakhir. Nah, setelah kalian baca semua, baru kalian tentukan mana yang merupakan gagasan pokoknya. Ingat, gagasan pokok itu hanya ada 1 dalam 1 paragraf.
Jadi setiap satu paragraf itu gagasan pokoknya hanya satu. Letaknya pun juga pasti sudah dapat dipastikan untuk ukuran anak SD ya. Itu kalau tidak di awal, itu pasti di akhir. Bedanya kalau di awal itu menjelaskan, kalau di akhir biasanya berwujud kesimpulan. Nanti di pertemuan yang selanjutnya akan Pak Guru jelaskan lebih detail untuk menentukan mana yang gagasan pokok di awal atau yang di akhir. Yang ketiga, setelah kalian menemukan gagasan pokok, maka kalimat sisanya yang selain gagasan pokok tadi merupakan gagasan pendukung. Oh, kita ulangi dulu tadi. Kita ulangi contohnya. Nah, contoh menentukan gagasan pokok. Oke, kita ambil yang contoh paragraf kedua di sini. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, dari paragraf kedua ini terdapat 4 kalimat yang mana paragraf ini menceritakan tentang alat musik bernama cengceng. Nah, alat musik tersebut berasal dari Bali. Makanya untuk kalimat paragraf kedua ini, kalimat utamanya atau gagasan pokoknya itu terdapat di kalimat pertama. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Setelah itu, apa toh yang membuat berbeda? Oh, dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, jadi dari kalimat kedua sampai keempat itu menjelaskan tentang kalimat yang pertama ini tadi. Makanya yang kalimat pertama disebut dengan kalimat utama atau kalimat pokok. Nanti gagasan pokoknya bisa kalian ringkas dari kalimat ini. Atau bisa juga ditulis ulang, nggak masalah. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kalian tulis ulang seperti itu, Pak Guru juga tidak akan mempermasalahkan. Yang penting kalian paham mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ketika kalian sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kalian juga harus bisa menyajikan gagasan pokok dan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Karena untuk kelas 4, itu adalah dasar nanti kalian ke kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5, kelas 6 itu materinya lebih rumit dan kalian harus paham dulu alurnya. Makanya kalian harus bisa membuat mind mapping atau peta pikiran. Nah, untuk peta pikiran tersendiri, gagasan pokok itu diletakkan di tengah-tengah. Nanti gagasan pokok itu bercabang tergantung kalimatnya ada berapa ya dalam satu paragraf. Misalnya ini seperti ini bentuknya, berarti dalam satu paragraf itu terdapat satu gagasan pokok, itu udah pasti. Nah, kalimat penjelasnya atau gagasan pendukungnya berarti ada 4 kalimat. Misalkan tadi yang paragraf kedua tadi, yang cengceng tadi kita buat gagasan pokok dalam bentuk peta pikiran, maka di sini gagasan pokoknya 1, lalu akan dijelaskan oleh 3 gagasan pendukung. 1, 2, 3. Yang ini nggak perlu, nggak apa-apa. Jadi tergantung banyaknya kalimat dalam paragraf tersebut. Apakah bentuknya harus seperti ini, Pak? Tidak harus. Bisa juga dibuat seperti diagram. Misalnya ini taruh di sini kotaan, terus bercabang ke sana, ke sini, sini itu juga boleh. Yang penting gagasan pokoknya itu adalah sumber dari gagasan-gagasan pendukungnya. Jadi semuanya menuju ke gagasan pokok seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, itu tadi kita jadikan contoh. Budaya Bali bla 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 sampai nyaring bunyinya ketika kedua kuping ini dipadukan. Maka di situ kita buat, jika kita buat peta pikirannya, gagasan pokoknya yang ini. Musik budaya Bali berbeda.
diperoleh dari kalimat pertama ini. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Pak Guru ringkas menjadi musik budaya Bali yang berbeda. Nah, lalu kalimat kedua itu menjadi gagasan pendukungnya di sini. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Nah, namanya cengceng. Berarti Pak Guru ringkas alat musik daerah Bali adalah cengceng. Lalu kalimat berikutnya, alat ini berbentuk seperti dua keping simbal. Nah, ini menceritakan tentang bentuk dari cengceng. Maka Pak Guru ringkas bentuk alat musik cengceng. Nah, yang terakhir nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Ini tentang bunyi alat musik tadi. Makanya Pak Guru ringkas menjadi bunyi alat musik cengceng. Makanya ketika ini disajikan menjadi bentuk peta pikiran, kurang lebih bentuknya seperti ini. Modelnya apakah harus seperti ini? Tidak harus. Bisa tadi seperti yang kalian modifikasi, bisa dipanah-panah di ini taruh di sini, terus ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini juga bisa. Yang penting kalian harus paham yang sendiri ini, yang anak panahnya menuju ke sana ke sini itu adalah gagasan pokoknya. Selanjutnya yaitu tentang materi IPS tentang keberagaman sosial dan budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara multikultural. Artinya, Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan identitas kekayaan bangsa, sehingga membuat Indonesia itu terkenal di negara lain, yaitu memiliki kekayaan suku, bahasa, budaya, agama yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, namun bangsa Indonesia itu tetap satu dalam satu wadah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, setiap daerah itu pasti memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Di sini Pak Guru memberikan contoh tabel ciri khas daerah wilayah Republik Indonesia. Di sini ada 8 kota. Yang pertama ada Padang. Nah, ciri khasnya Padang itu terkenal dengan rendangnya. Sate Padang juga, rumah gadang dan juga tari piring. Yogyakarta ada gudeg, ciri khasnya, tari bedoyo dan juga rumah joglo. Bali itu ciri khasnya terkenal dengan tari kecak, bebek betutu, rumah gapuro candi bentar. Daerah Sumbawa itu terkenal dengan ciri khasnya tari gandrung, rumah dalam loko samawa dan juga singang. Pontianak itu terkenal dengan tari zapin tembung dan juga rumah panjang. Makassar itu terkenal dengan coto Makassar, baju bodo dan juga tari pakarena. Maluku terkenal dengan rumah bayi Leo, tari cakalele sama baju jele. Papua itu rumahnya terkenal namanya rumah Hunai, terkenal juga suku Asmatnya dan juga makanan khasnya yaitu papeda. Nah, mungkin anak-anak juga berasal dari beberapa daerah di Indonesia nanti bisa menyebutkan ciri khas daerahnya masing-masing. Nah, keberagaman itu sendiri itu perlu kita hargai sebagai wujud untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa contoh sikap untuk menghargai keberagaman. Yang pertama contohnya bangga dengan kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional. Yang kedua, menghormati kebudayaan daerah bangsa Indonesia. Yang ketiga, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Yang keempat, melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman jika berbeda suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Karena ada juga sikap yang tidak menghargai keberagaman, itu kita harus jauhi, harus kita tinggalkan. Nah, beberapa contoh yang tidak menghargai keberagaman seperti mengejek budaya lain, menyombongkan budayanya sendiri, tidak menghargai perbedaan agama. Yang keempat, membeda-bedakan teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Nah, itu
harus kita hindari karena akan menimbulkan perpecahan dalam Persatuan Republik Indonesia. Jadi harus dihindarkan. Yang selanjutnya yaitu tentang materi IPA. Materi IPA pada kesempatan kali ini yaitu belajar mengenai bunyi. Bunyi itu merupakan hasil dari getaran sebuah benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Nah, jadi bunyi itu bentuknya adalah gelombang, dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, bunyi itu memiliki frekuensi. Frekuensi itu sendiri adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Frekuensi itu dibedakan menjadi 3. Satuannya tadi, satuan frekuensi disebut dengan Hertz, biasa disingkat dengan Hz. Nah, 3 jenis frekuensi yang ada di sini itu yang pertama yaitu infrasonik. Infrasonik itu frekuensinya kurang dari 20 Hz. Itu manusia tidak bisa mendengar. Yang bisa mendengar yaitu kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Yang kedua, audiosonik. Nah, audiosonik ini bisa didengar oleh manusia. Frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, ultrasonik. Frekuensi ini lebih dari 20.000 Hz. Yang bisa mendengar yaitu lumba-lumba. Yang lain, yang pertama ada nada. Nada itu adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang stabil. Yang kedua, desah. Desah itu lawannya nada, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi tidak stabil. Yang ketiga, dentum. Dentum itu bunyi yang memiliki amplitudo yang sangat besar dan biasanya terdengar mendadak. Keempat, timbre. Timbre adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama, tapi terdengar berbeda. Yang selanjutnya ada sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi itu biasanya terdapat pada alat-alat musik tradisional, contohnya seperti pada tabel berikut. Ada angklung, asalnya dari Jawa Barat. Cara menghasilkan bunyinya yaitu dengan cara digoyangkan sehingga terjadi getaran yang menghasilkan bunyi. Kecapi, asalnya dari Jawa Barat. Cara menghasilkan bunyinya yaitu dengan cara dipetik senarnya sehingga menimbulkan getaran dan menghasilkan bunyi. Kendang berasal dari Jawa Barat. Cara membunyikannya yaitu dengan dipukul sehingga terjadi getaran dan permukaan kendang akan menghasilkan bunyi. Tifa asalnya dari Papua. Cara menghasilkan bunyinya dengan cara dipukul sehingga terjadi getaran dan menimbulkan bunyi. Yang terakhir, saluang dari Sumatera Barat. Cara membunyikannya yaitu dengan ditiup sehingga getaran pada rongga saluang dapat menghasilkan bunyi. Sifat-sifat bunyi itu ada banyak. Di sini ada beberapa di antaranya. Yang pertama, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Kedua, bunyi merupakan gelombang yang merambat. Ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda gas, cair, dan padat. Yang keempat, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Yang kelima, bunyi dapat beresonansi. Resonansi itu sendiri adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Contoh resonansi itu ada dua, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Contoh yang menguntungkan yaitu ketika kita bermain gitar, gamelan, dan gendang. Yang merugikan contohnya yaitu suara pesawat tempur atau deru pesawat yang bisa menyebabkan bising dan juga kaca di sekitar gedung-gedung itu pecah. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau materi yang belum bisa kalian pahami, bisa menghubungi Pak Yogi, bisa bertanya melalui WA. Nah, untuk yang selanjutnya nanti akan ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Silakan langsung dikerjakan atau mencari referensi lain dulu, dibaca dulu, baru setelah itu kalian
mengerjakan tugas mandirinya. Pak Guru tunggu ya. Pak Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.